Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Tak lupa pula salawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dengan melapaskan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Baik, saya akan membahas mengenai peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah dua perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa yang penting bagi umat Islam, sebab pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu, yaitu yang dilaksanakan sehari semalam. Isra wal Mi'raj terjadi pada periode akhir kenabian di Mekah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah dari Madinah, menurut Al-Maudadi dan mayoritas para ulama, Isra wal Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum Hijriah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Adapun menurut Al-Alama Al-Mansuhurufi, Isra wal Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab atau tahun ke-10 kenabian, dan inilah yang paling populer. Peristiwa Isra wal Mi'raj terbagi dalam dua peristiwa yang berbeda. Dalam Isra, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Lalu dalam Mi'raj, Nabi Muhammad SAW dinaikkan ke langit sampai ke Sidratul Muntaha yang merupakan tempat tertinggi. Di sini Nabi mendapat perintah untuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan ada juga beberapa pertanyaan mengenai peristiwa Isra wal Mi'raj. Salah satunya, mengapa dalam peristiwa itu Rasul diperjalankan ke Masjidil Aqsa, dan ada juga pertanyaan, kenapa tidak langsung saja ke langit? Ataupun pertanyaan, paling tidak ada beberapa hal hikmahnya. Yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya Nabi dari golongan Ibrahim alaihissalam yang berasal dari Ismail alaihissalam. Sedangkan Nabi lainnya adalah berasal dari Ishak alaihissalam. Hikmah lainnya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah, sedangkan Nabi yang lainnya berdakwah di sekitaran Palestina. Hal inilah yang menunjukkan perbedaan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi lainnya. Kalau dibiarkan saja, orang lain akan menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tidak ada hubungannya dengan golongan Ibrahim, dan merupakan sampalan bagi kita sebagai muslim tidaklah melihat orang itu dari asal-usulnya, tapi dari ajarannya. Kedua, Allah ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi Muhammad SAW pada Al-Quran Surah An-Najm ayat 12. Terdapat kata yara dalam bahasa Arab yang artinya menyaksikan langsung. Berbeda dengan kata syahida yang berarti menyaksikan tapi tidak mesti secara langsung. Dan selanjutnya, Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya secara langsung. Dikarenakan pada saat itu dakwah Nabi sedang pada masa sulit, penuh dengan duka cita, dikarenakan
orang yang paling dicintai Rasulullah SAW, yaitu istrinya Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Oleh karena itulah pada peristiwa tersebut Nabi Muhammad juga dipertemukan dengan para nabi sebelumnya, agar Muhammad SAW juga bisa melihat bahwa mereka pun mengalami masa-masa sulit, sehingga Nabi SAW bertambah motivasi dan semangatnya di dalam berdakwah. Bagi kita umat Islam, peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang berharga, karena ketika inilah sholat 5 waktu diwajibkan, dan tidak ada nabi yang lain yang mendapat perjalanan sampai ke Sidratul Muntaha seperti ini. Namun, walaupun begitu, peristiwa ini juga dikatakan memuat berbagai hal yang membuat Rasulullah SAW sedih. Salah satunya yaitu kehilangan seorang istri dan juga pamannya ataupun orang terdekatnya. Dan dari ajaran ini terdapat beberapa nilai-nilai signifikan bagi sebuah kepemimpinan. Pertama, sebagaimana tercermin dari ayat mengemukakan peristiwa Isra wal Mi'raj yang dimulai dengan tasbih, yaitu subhanallah, dan juga pembersihan dada Nabi SAW dengan air jam-jam ditambah dengan wudhu. Maka dalam sebuah kepemimpinan, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menjaga integritas moral. Dalam konteks keindonesiaan, hal ini dapat diwujudkan dengan reformasi moral ataupun disebut dengan revolusi mental yang dimulai dari tingkat aparaturnya. Adapun yang kedua, selain integritas, akhlakul karimah yang tidak kalah pentingnya juga adalah belajar kepada sejarah, karena sejarah itulah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, dan nilai-nilai yang berkenaan dengan masa lampau dapat pula berupa pengalaman dari perorangan yang pernah menjalankan sebuah kepemimpinan. Selanjutnya yang ketiga, dengan integritas moral serta nilai-nilai kesejahteraan itu diharapkan sebuah kepemimpinan dapat berjalan dengan benar dan tidak mudah terpincut godaan sebagaimana teladan Nabi ketika melakukan mi'rajnya. Dan keempat, hendaklah kebijakan seseorang pemimpin membumi kepada hati dan kebutuhan rakyat yang dipimpinnya. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, hal itu telah diteladankan Nabi Muhammad SAW ketika beliau sudi kembali atau turun ke bumi setelah bertemu dengan Allah. Dan peristiwa ini termasuk dalam hal yang memang patut diperhatikan oleh umat muslim, dikarenakan peristiwa ini ialah peristiwa yang pada saat itu diturunkan ataupun diperintahkan sholat 5 waktu sehari semalam. Selanjutnya yang terakhir, yang kelima, amanat Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat. Pada dasarnya, sholat merupakan suatu simbol atau merupakan tiang agama yang mengajarkan prinsip kepemimpinan, yakni pola hubungan antara hamba atau manusia kepada Tuhannya dan antara manusia dengan sesamanya. Sholat pun mengajarkan kepada kita, setiap manusia wajib menjalankan kewajibannya. Demikianlah peristiwa Isra wal Mi'raj yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.